Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat besar, senior dokter, dan tentunya rekan media yang kami hormati ya, dari seluruh Indonesia. Sebelumnya izinkan saya mewakili dari tim panitia dan IDAI ya untuk mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan suci yang saat ini adalah bulan Syawal ya, kita akan selalu sehat ya. Dan tidak terasa 1 minggu sudah bulan Ramadan kita tinggalkan, dan kita sudah merayakan alhamdulillah Idul Fitri tahun ini bersama keluarga tercinta ya. Setelah 2 lebaran yang lalu kita lewati tanpa bisa berkumpul dengan keluarga kita tercinta karena adanya pandemi COVID-19. Nah, senang sekali kita juga bertemu kembali dengan rekan media dalam acara siang hari ini. Kami tetap mengharapkan rekan-rekan media bisa membantu kami dalam memberikan edukasi yang benar ya untuk masyarakat Indonesia seputar kesehatan anak. Pada seminar media siang hari ini kita akan membahas mengenai topik yang tidak kalah menarik ya, yaitu serba-serbi penyakit anak pasca Lebaran. Pada siang hari ini tentunya kami akan menghadirkan 2 orang pakar di bidangnya masing-masing, yaitu Dr. Muzal Kading, spesialis anak konsultan, dan Dr. Anggraini Alam, spesialis anak konsultan. Ya. Dan sebelum memulai seminar media ini, saya sebagai moderator akan membacakan beberapa aturan seminar media terlebih dahulu. Yaitu seminar media ini akan berlangsung selama 120 menit. Peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang langsung dapat dikirim selama pemaparan materi berlangsung ya, dapat mengetik di kolom chat ya. Jika peserta seminar media mengalami kendala dalam streaming suara atau video, silahkan mematikan fitur kamera atau off-cam, tidak apa-apa. Baik, kita akan masuk ke acara pertama, tentunya sambutan dari Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia kepada Dr. Piprim Basarah Yanuarso, spesialis anak konsultan, saya persilahkan. Ya, terima kasih, Dr. Berni, SPAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, para senior yang bisa bergabung dalam acara seminar media IDAI, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, juga kedua narasumber pakar di bidangnya ya, Dr. Anggi di bidang infeksi tropis dan Dr. Muzal di bidang gastrohepato. Ini juga nanti terkait dengan hot topic yang sekarang sedang banyak ditanyakan oleh wartawan ya. Jadi selama bulan suci Ramadan, kemudian kita ada kegiatan mudik ya, mudik massal, dan ada suasana Hari Raya Idul Fitri, kemudian balik ke tempat asal. Tentu saja kondisi-kondisi seperti ini bagi anak-anak kita ya butuh perhatian khusus ya. Kenapa? Karena pada saat mudik, pada saat bertemu dengan banyak sekali orang ya, silaturahim ya dengan banyak orang. Satu sisi memang kita dapat manfaat silaturahim, dapat hikmahnya, namun di sisi lain juga kita perlu waspadai bahwa anak-anak kita juga berjumpa dengan begitu banyak orang di kampung halaman. Ya, tentu saja ini nanti ada berpotensi ya, berpotensi untuk bisa tertular ya penyakit-penyakit yang memang bisa didapatkan pada situasi yang memang berkumpul banyak orang ya. Kemudian juga jangan lupa bahwa pada saat Lebaran biasanya orang banyak makan ya,
Yang tadinya bulan suci Ramadan itu orang sudah ditahan untuk makan ya selama waktu tertentu dari fajar hingga maghrib, kemudian buka puasa. Nah sekarang pada saat Lebaran itu bebas makan. Ini juga tentu ada kaitannya nanti dengan masalah pencernaan. Ya, oleh karena itulah seminar media IDAI pada kali ini mengangkat topik serba-serbi penyakit anak pasca Lebaran, ya, yang terkait terutama dengan apa saja nanti Dokter Anggi akan bahas potensi ya tertular infeksi pada saat ketemu banyak orang, dan Dokter Muzal mungkin nanti juga akan banyak membahas tentang apa potensi terkait dengan masalah pencernaan yang bisa mengenai anak-anak. Sebetulnya nggak hanya anak-anak ya, bapak ibunya juga ya. Rekan-rekan media juga mungkin bisa mesti waspada juga nih. Salah satu patokannya pasca puasa, pasca Syawal nih berat badan kita naik apa enggak gitu kan. Kalau berat badannya naik, nah itu berarti berpotensi bermasalah. Saya kira itu saja Dr. Berni, sambutan dari saya. Selamat mengikuti seminar media. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dari IDAI ini bermanfaat buat masyarakat luas. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fitri atas sambutannya selaku Ketua Umum PP IDAI. Baik, teman-teman media, kita akan masuk pada presentasi sesi pertama, yaitu akan disampaikan oleh Dr. Muzal Kadim, spesialis anak konsultan. Beliau akan membawakan materi yaitu problem saluran pencernaan pasca Lebaran. Berikut adalah CV beliau. Beliau dokter umum, ya, dokter spesialis anak, juga konsultan gastrohepatologi, ya, maupun mendapatkan gelar doktor semuanya dari FKUI, ya, Dokter Muzal ya. Dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua divisi maupun ketua unit kerja koordinasi gastrohepatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dia ketua divisi gastroenterologi di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Baik, tidak akan berpanjang lebar, saya akan memberikan waktu untuk Dr. Muzal untuk menyampaikan materi beliau. Silakan Dr. Muzal. Baik, terima kasih Dr. Berni, Dr. Piprim, dan para pengurus PP IDAI, yang terhormat para teman-teman wartawan dari berbagai media ya. Di sini saya diminta oleh IDAI ya, untuk sedikit sharing permasalahan saluran cerna pada anak. Nanti Dr. Anggi berikutnya mungkin lebih banyak menjurus ke permasalahan infeksi ya, seperti infeksi saluran nafas dan lain-lain. Semua dikaitkan dengan pasca Lebaran ya. Semoga ini saya coba share slide-nya. Nanti slide-nya akan dibagikan kepada teman-teman wartawan ya, bisa dipelajari atau dibaca kembali. Mungkin saya agak cepat saja karena cukup banyak ini. Jadi nanti bisa dilihat langsung dibaca karena akan dibagikan PDF-nya ya. Jadi ini gangguan saluran cerna di bidang saya ya, pasca Lebaran itu. Kenapa terjadi gangguan? Karena fungsi saluran cerna itu sangat kompleks ya. Organ saluran cerna ini merupakan organ yang paling kompleks di tubuh kita ya, yaitu berbagai fungsi ya, termasuk nutrisi, makanan masuk, keluar, kemudian sisa-sisa keluar, kemudian untuk metabolik berbagai hormon, ada berpuluh-puluh hormon dan enzim, kemudian imunitas ya, karena organ ini merupakan organ kekebalan terbesar. Semua masuk lewat usus saluran cerna ya, lewat mulut. Kalau tidak ada sistem imun yang ajaib, akan terjadi mudah sekali infeksi ya. Masuk virus, kena virus, masuk bakteri, kena bakteri, masuk jamur, kena jamur, masuk alergi, bahan-bahan alergi jadi gatel-gatel, asmanya kumat, ngengkeng ya.
dan gejala alergi yang lain ya. Tapi sistem saluran cerna ini demikian hebat dan ajaibnya karena ada suatu barrier ya. Kalau kita lihat ya, luas permukaan saluran cerna ini lebih dari kulit. Kulit cuma 4 meter, paru 40, kalau saluran cerna 400 meter ya. Kalau dibentangkan dari mulut sampai anus, itu dibentangkan kayak babatnya. Kalau motong sapi itu babat itu, karena ada jonjot-jonjot lipatan bermiliar-miliar yang banyak sehingga luasnya menjadi sebesar lapangan tenis ya. Kalau dilihat 400 meter itu sebesar lapangan tenis itu. Nah, disinilah kontak dengan segala macam bahan ya. Kalau tidak ada mekanisme yang ajaib, akan gampang sekali ya. Infeksi, alergi, penyakit-penyakit lain ya. Tapi ajaibnya saluran cerna itu punya mekanisme yang hebat, yang dari atas dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tuhan sudah memberikan keajaiban tersebut. Masuk makanan, dia diterima. Masuk bahan-bahan berbahaya akan ditolak secara otomatis, secara ajaib, secara efektif oleh sel-sel saluran cerna, tidak pernah salah ya, jarang ya. Nah, kesalahan inilah yang akan menjadi gangguan ya. Karena makin kompleks suatu organ, makin sering terjadi gangguan ya. Gangguannya apa? Yang paling sering ya ini, paling sering terganggu itu adalah gejala-gejalanya muntah, kembung, diare, sakit perut, konstipasi ya, intoleransi dan alergi makanan ya. Nah, ini yang terjadi pada anak secara umum. Apalagi kalau pasca lebaran ya. Kenapa pasca lebaran? Karena lebaran itu ada mungkin ada hal-hal yang lebih ya, lebih lagi yang membuat kejadian gangguan saluran cerna itu mudah terjadi ya. Yang pertama karena perubahan pola ya sehari-hari ya. Ya biasanya polanya di rumah rutin, sudah teratur anak itu ya, tidur jam berapa, bangun jam berapa, kemudian mandi, sarapan, kemudian snack ya, makan siang itu sudah diatur sedemikian rupa dan anak itu sudah established, sudah mapan, tiba-tiba terjadi gangguan ya polanya, perubahan ya. Mungkin kalau keluar kota, nginep ya mudik apalagi itu pasti terjadi kelelahan ya pada mudik, pada kondisi lebaran itu kan sering kelelahan ya. Apalagi kalau mudik pakai kendaraan mobil ya, atau kereta yang saat ini macet sekali. Nah itu juga pada anak sering terjadi kelelahan. Stres itu juga pasti itu. Perubahan pola sendiri sudah menimbulkan stres ya. Nginep di tempat yang berbeda itu sudah menimbulkan stres pada seorang anak itu. Jadi kurang tidur ya, makan tidak teratur, imunitas otomatis akan turun dan ditambah lagi dengan kontak dengan orang banyak yang mungkin saja banyak sumber-sumber penyakit atau penularan ya. Itu mudah sekali terjadi gangguan ya. Problem apa yang sering terjadi saat lebaran? Kalau dari sisi saluran cerna ini yang paling banyak ya, yaitu diare, sakit perut, muntah, konstipasi atau sembelit ya. Lawannya diare itu sembelit ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Lalu intoleransi makanan dan keracunan makanan. Toleransi itu juga tidak tahan atau tidak bisa makan makanan tertentu, khususnya lambungnya juga alergi makanan nanti akan juga kita bahas. Yang pertama adalah diare ya. Diare sendiri yang kalau istilah medis ada diare akut, diare persisten, diare disentri ya. Diare akut itu kurang dari 14 hari. Diare persisten lebih dari 14 hari. Kalau disentri itu diare dengan darah ya. Yang sering pada pasca lebaran ini ya diare akut. Yang diare yang terjadi kurang dari 14 hari ya, karena sebelumnya nggak diare, setelah lebaran makan macam-macam, kondisi tubuh turun, tertular dengan anak lain ya, sepupunya, kemudian satu rumah atau kontak dengan berkunjung ke keluarganya, familinya itu bisa saja ya. Dikatakan diare bila lebih sering ya, feses BAB lebih dari biasanya, umumnya dikatakan lebih dari 3 kali sehari ya. Nah, normalnya itu diare BAB itu adalah maksimal 3 kali sehari ya. Jadi kalau lebih dari 3 kali itu dikatakan diare. Walaupun itu harus dilihat juga ya, kalau memang rutin 3 kali dan bentuknya normal, itu bisa tidak dikatakan diare ya. Jadi harus ada konsistensi lebih lembek dari sebelumnya. Biasanya berbau lebih busuk, lebih menyengat ya, berbau asam lah,
itu ada lendir. Jadi ada perubahan dari fesesnya, ibunya biasanya mengerti itu. Kok anak saya berubah ya? Kemarin biasanya padat ya, kemudian biasanya nggak ada lendir, biasanya tidak berbau seperti ini tuh udah mengerti. Biasanya itu perubahan itu disebut diare ya. Ada penyebab langsung, ada tidak langsung. Penyebab langsung, nah ini beberapa patogen atau kuman-kuman ya, termasuk virus ya, rotavirus dan adenovirus yang paling sering itu penyebab diare. Kalau bakteri ada salmonella, ini terutama kalau bepergian ini ya. Shigella, cholera, Vibrio cholera, E. coli ini yang sering disebut sebagai travels diarrhea, diare karena bepergian ini. Parasit juga entamuba ya, disentri amuba ya, candida jamur juga bisa ya, berkaitan dengan kebersihan. Nah ini yang kumannya, itu ada Vibrio cholera, E. coli, Shigella, Salmonella ini pada travelers ya, pada orang-orang yang bepergian, anak yang pada lebaran ini yang sering ya, cukup sering. Dan rotavirus yang paling sering, kalau parasit tuh entamuba, candida itu jamur ya. Ini yang dari WHO ini sampai sekarang ini yang paling sering penyebab diare itu adalah rotavirus ya, 60-70% ya. Ada adenovirus juga ada ya. Saat ini kan heboh adenovirus itu sebenarnya secara umum adenovirus itu ringan, hanya penyebab diare ya. Cuman sekarang ini tidak tahu ditemukan pada kasus-kasus yang sedang dilaporkan oleh WHO sebagai KLB, itu karena WHO sudah menganggap KLB ya kita harus siap-siap dan waspada. Itu salah ditemukan ada 70-an kasus adenovirus, walaupun itu belum dianggap sebagai penyebab kasus hepatitis akut ini ya. Karena adenovirus itu penyebab diare ya, yang biasanya ringan ya. Hanya muntah diare 2-3 hari sembuh ya. Lalu ini penyebab tidak langsung ya kebersihan karena penularannya lewat fekal oral ya, lewat mulut ya, yang terkontaminasi dengan feses yang tercemar oleh virus tersebut atau bakteri ya. Jadi kebersihan makanan dan minuman, perumahan yang padat ya, kepadatan, air bersih dan jamban ya. Jadi kebersihan higiene sanitasi dan air bersih ini penting sekali. Cuci tangan dan lain sebagainya itu mencegah penularan ya, karena merupakan penyebab tidak langsung. Cara penularannya ya makanan dan minuman yang tercemar, kontak langsung ya, biasanya sih dengan tangan ya yang masuk mulut pada anak dan bayi itu kan sering sekali masukkan tangannya ke mulut, itu sering terjadi. Pernafasan itu, nah ini salah satu yang diduga kalau penyebabnya adenovirus itu bisa droplet ya. Sampai sekarang 4F ini food, makanan yang tercemar feses melalui jari, dan fly itu lalat ya. Ini dulu ya, 4F itu singkatan atau yang mempermudah itu masih dianut sampai sekarang ya. Food, feces, finger, fly ini. Kemudian sakit perut ya. Sakit perut ini yang sering terjadi ya sakit perut akut ya pada pasca lebaran ini ya. Yang mendadak, yang membutuhkan tata laksana dan diagnosis cepat ya. Biasanya ada, apakah ada kelainan organ tertentu, misalnya radang ya, misalnya infeksi ya, misalnya ada trauma ya. Ini kalau sakit perut yang sifatnya akut ya. Dia penyebab apa namanya, suatu tanda bahaya ya yang harus kita waspadai itu kalau sakit perutnya itu lebih dari 2 jam terus-menerus. Kalau ada darah, perdarahan misalnya muntah darah dikit, itu mungkin udah ada luka ya, ulkus misalnya pada anak-anak yang memang sudah sebelumnya ada masalah, kemudian macam-macam makanannya, kemudian juga ada faktor yang lain, kelelahan, bisa timbul radang, inflamasi, gastritis, mungkin bisa berdarah. Muntah yang terus-menerus atau hebat. Apalagi kalau muntah hijau itu harus diwaspadai, karena itu suatu gangguan yang lebih berat ya. Nyeri yang di kanan atas itu kelainan di hati, kanan bawah itu appendicitis ya, usus buntu, ada demam tinggi, ada pembesaran organ ya, heparnya, hati, limpanya membesar, ada teraba di perutnya, ada massa ya, ada nyeri punggung tuh lebih berkaitan ke infeksi saluran kencing ya, infeksi di ginjalnya, mungkin di kandung kemih di bawah ya, dan yang lain itu merupakan tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Ini kalau yang fungsional atau yang berulang ya, seringkali itu disebut sakit perut fungsional. Biasanya lebih banyak faktor psikologis ya. Itu kalau udah anaknya memang sudah sering menderita sakit perut berulang ya, udah bolak-balik
ya, nyeri, bolak-balik ke dokter ya, ke dokter anak atau ke dokter konsultan gastro anak ya. Biasanya yang anak-anak agak lebih besar ya, 6 tahun ke atas sampai remaja. Pandemi ini banyak sekali nih faktor psikologis, dia di rumah saja itu merupakan stres tersendiri ya. Jadi bisa menimbulkan gangguan namanya gangguan fungsional. Organnya nggak ada masalah, tapi dia mengeluhkan sakit perut yang mengganggu aktivitas ya. Nah ini nanti pada lebaran ini fungsionalnya juga meningkat ya. Karena faktor perubahan pola, ada stres juga, makanan yang berubah pola makannya ya, sering menimbulkan kambuh ya sakit perut ini. Kalau muntah itu sebenarnya hanya muntah itu bukan penyakit ya, tapi merupakan suatu refleks atau gejala ya. Jadi refleks saja yang ada pemicunya ya. Jadi pemicunya bisa macam-macam ya. Apa saja ya, bisa gastroenteritis ya, atau gastritis, atau enteritis itu diare. Jadi rotavirus diare itu bisa menimbulkan muntah ya. Infeksi gastritis yang radang di lambung itu bisa menimbulkan muntah. Infeksi saluran pernafasan juga muntah. Nanti dokter Anggi akan membahas soal infeksi saluran nafas gitu ya, dari segi infeksi saluran nafas nanti ya. Itu bisa, batuk pilek itu sering muntah pada bayi apalagi ya. Kalau batuk banyak lendir muntah-muntah juga ya. Pada lebaran ini sangat banyak anak atau bayi yang batuk yang tadinya punya alergi, asma, batuk-batuk, berdahak, terus muntah-muntah terus ya. Kadang-kadang muntahnya juga sangat mengganggu dan menyebabkan dehidrasi ya kalau tidak diatasi karena asupannya jadi kurang ya. Lalu dispepsia, gangguan saluran cerna lambung ya. Pada remaja sering ini. Infeksi saluran kencing juga sering menyebabkan muntah ini. Sering sekali ya. Demam, sakit waktu kencing, kemudian muntah ya. Biasanya disertai muntah. Lalu keracunan makanan, intoleransi makanan, kemudian alergi makanan. Nanti juga akan kita bahas juga satu persatu ini. Nah, konstipasi atau sembelit ini justru susah buang air ya. Biasanya konstipasi ini lebih ada faktor psikologis juga ya, bukan faktor organnya. Yang disebut konstipasi ini apa? Itu kalau buang airnya kurang dari 2 kali per minggu atau kebalikan diare tadi ya. Kalau diare itu lebih dari 3 kali, kalau konstipasi apa namanya? BAB-nya itu lebih dari 3 hari ya. Jadi kurang dari 2 minggu, 2 kali per minggu itu lebih dari 3 hari ya. Jadi yang disebut BAB normal itu 3 kali sehari boleh sampai 3 hari, 3 hari sekali ya, atau 2 kali per minggu itu normal. Jadi kalau sudah lebih hari keempat baru keluar itu disebut sebagai per definisi sembelit ya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Lagi-lagi harus kita lihat bentuknya ya. Kalau dia keras, sakit, nah itu tanda-tandanya ya. Dia ada menahan, buang airnya ditahan. Pada anak-anak yang sembelit ini ada ketakutan karena pernah riwayat nyeri. Jadi ini biasanya sifatnya kambuh-kambuhan ya. Pada lebaran ini banyak yang kambuh pasca lebaran. Itu lagi-lagi pola kehidupan, toiletnya berbeda, itu sangat berperan ya pada anak itu. Ketakutan dia. Berbeda toilet saja sudah nggak mau lagi buang air besar. Yang tadinya di rumah sudah rutin, tiba-tiba pindah atau pola makan, pola yang berubah itu toiletnya berbeda akan menahan lagi dia. Jadi anak tersebut menahan karena ketakutan akibat rasa sakit waktu BAB, riwayat rasa sakit itu diingat-ingat terus ya di memorinya itu ya. Jadi BAB-nya keras, sakit dan besar itu sangat mengganggu ya. Jadi seperti ini, tadinya ada riwayat sakit yang BAB yang besar dan keras tadi menyebabkan sakit kan. Sakit itu jadi ketakutan. Dari anak menahan ya. Kita kan memang bisa nahan BAB ya kan. Kalau kita udah mules kepengen BAB kan nggak langsung brojol ya. Kita tahan dulu sampai ke toilet, baru kita relaksasikan, ngeden, nah barulah dievakuasi. Tapi kalau ditahan dulu lama-lama, itu akan mengganggu, tidak boleh sering-sering menahan-nahan ini. Kalau menahannya eh, terlalu lama, itu tandanya itu anaknya tuh menahan itu dia menyilangkan kaki, sembunyi-sembunyi di bawah kolong atau di belakang pintu, memegang ibunya, memeluk atau memegang meja, ketakutan. Nah itu akan terjadi pengumpulan ya, lama-lama terkumpul. Kalau tadi sudah mau keluar, akan terjadi naik ke terkumpul lagi di rektum atau kantong
usus besar di bagian bawah kiri itu ada kantong. Jadi kalau feses itu dikumpulkan di situ baru dikeluarkan tiap hari, rutin biasanya sehari sekali ya. Itu kalau terkumpul bisa berhari-hari, seminggu, kadang-kadang karena nahan-nahan itu akan terjadi pelebaran rektum. Kalau sudah kejadian yang lama, rektumnya tidak sensitif lagi. Jadi tadinya kalau ada feses meregang dia timbul refleks kepingin buang air, kalau lama-lama berkumpul dan akhirnya melebar ini sudah berapa banyak juga sudah nggak kepingin lagi buang air, tidak sensitif lagi rektumnya tadi. Dan akibatnya sering terjadi cipirit karena udah ngumpul banyak, tiba-tiba keluarnya dikit-dikit seperti diare, padahal bukan diare, itu kecipirit dan berbau. Anak-anak yang konstipasi ini itu biasanya suka dijauhin teman-temannya karena suka kecipirit dan bau ya. Ini suatu faktor psikis juga bagi si anak ya. Ini yang terjadi ya. Sudah mau keluar, karena ditahan, ditarik kembali ke rektum lagi. Lama-lama berulang lagi, lama-lama rektumnya penuh dan tidak lagi sensitif walaupun banyak feses. Jadi pada anak sembelit itu kalau diraba perutnya banyak sekali ya. Pasca lebaran ini banyak kambuh karena faktor psikologisnya terutama ya. Kemudian intoleransi dan alergi makanan ya. Penyebab yang sering ini ya intoleransi laktosa lah pada bayi dan anak. Susu ya. Yang tadinya mungkin dia tidak banyak, mungkin susunya kalau sedikit masih bisa sampai 400 mili atau kurang dari itu masih tahan, tidak timbul gejala. Tapi kalau di lebaran ini macam-macam makanan mengandung susu, kue-kue mengandung susu, minum susunya sendiri juga kadang-kadang karena tidak makannya sulit dikasih susu banyak-banyak sama ibunya. Akhirnya timbul diare, kembung, muntah juga intoleransi laktosa. Makanan tertentu seperti santan, rendang, opor ya, yang pedas dan banyak santannya itu sering menimbulkan intoleransi dan gejala sakit perut, diare dan muntah. Protein juga sering menimbulkan ini alergi biasanya ya. Protein, seafood, kacang, mungkin telur ya pada kondisi tertentu anak tidak makan ini tapi lebaran ini makanan segala macam. Mungkin kalau tidak bisa dikontrol lagi itu sering menimbulkan gejala. Makanan pedas, makanan yang manis berlebihan juga bisa menimbulkan gejala diare. Sirup-sirup manis pada lebaran ini ya. Kalau keracunan makanan, biasanya karena makanannya tercemar ya oleh bakteri atau parasit ya, anaerob biasanya. Makanan-makanan kadaluarsa ya, yang pada makanan kemasan yang kadaluarsa mungkin karena lupa, karena nggak sempat lihat, minuman kaleng, makanan kaleng langsung diminum, itu mengandung toksin biasanya itu ya. Sayuran juga kalau kelamaan di luar tidak disimpan dengan baik, lalu tidak dicuci, kurang diolah juga mengandung toksin bakteri ya. Apalagi makanan-makanan mentah tertentu yang tidak segar, itu juga daging, ikan mentah, misalnya telur mentah ya, atau setengah matang yang tidak diolah dengan baik ya, mungkin bisa menimbulkan keracunan ini. Itu mengandung toksin ya. Dan jangan lupa itu produk-produk berbahaya ya. Sering pada anak itu, anak-anak kecil itu kalau orang tuanya meletakkan bahan-bahan berbahaya tidak dengan baik, itu mungkin itu satu zat-zat yang berbahaya seperti pembersih lantai, ditaruh di botol aqua, di tempat yang terjangkau anak ya, mungkin masih bisa menjangkau dia kalau kurang tinggi menyimpannya, ke minum, itu sering terjadi keracunan ya berbahaya. Itu kalau di tempat-tempat yang rumah mungkin sudah disiapkan, tapi kalau pindah ke rumah tempat lain, perubahan suasana rumah, tidak tahu tempat yang berbeda kan anaknya juga mungkin menjangkau bermacam-macam, hati-hati ya. Gejalanya biasanya muntah, diare, kram perut ya, sakit kepala, lemes ya biasanya. Kadang-kadang demam juga ya. Kadang-kadang bisa sampai kalau yang hebat bisa penurunan kesadaran pada toksin-toksin tertentu ya. Nah, apakah ini mungkin apakah berkaitan dengan kasus hepatitis akut yang sekarang ini? Secara umum sih hepatitis akut ini kan terutama A dan E itu penularannya lewat saluran cerna, fekal oral juga mirip dengan diare rotavirus tadi, ya termasuk juga fekal oral ya, jadi lewat tangan, bersihan ya, air, makanan tercemar, sendok, piring. Lalu yang adenovirus yang diduga masih belum pasti, masih dugaan yang ada beberapa kasus itu apakah itu juga belum pasti, itu lewat saluran cerna. Jadi karena itu kita
lebih baik waspada kedua-duanya ya. Baik itu lewat jalan saluran cerna maupun lewat saluran nafas ya, yaitu dengan jaga tadi cuci tangan, kebersihan makanan, kebersihan air, lingkungan, dan itu untuk pencegahan fekal oral, dan juga protokol yang kita sudah lakukan ini untuk COVID-19 ini tetap dipertahankan untuk penularan lewat saluran nafas. Demikian menurut saya, mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muzal atas paparannya begitu jelas ya. Jadi banyak sekali memang masalah seputar pencernaan ya Dr. Muzal ya yang dapat terjadi setelah Lebaran. Jadi bukan hanya mungkin saat ini rekan-rekan media banyak yang concern terhadap hepatitis akut gitu ya, tetapi ternyata masih banyak penyakit lain tadi sudah disebutkan oleh Dr. Muzal yang perlu menjadi perhatian kita, diare, sakit perut, muntah, masalah muntah, konstipasi, intoleransi terhadap makanan, dan juga ada keracunan. Baik, sebelum saya melanjutkan, sekali lagi saya mengingatkan kepada rekan-rekan media, jika ada pertanyaan, sudah bisa mulai menuliskan di kolom chat. Untuk diskusi dan tanya jawab nanti bisa kita lakukan setelah paparan dari pembicara kedua. Baik, untuk selanjutnya, tadi kalau Dr. Muzal sudah banyak bicara tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan, maka pembicara kedua kita yaitu Dr. Anggraini Awang, spesialis anak konsultan. Beliau akan membawakan materi tentang demam pasca Lebaran. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV beliau. Beliau lulus baik dari dokter umum, spesialis anak, konsultan, bahkan doktor dari Universitas Pajajaran Bandung, ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan beliau juga sudah mendapatkan fellowship di KK Women and Children Hospital 2010. Saat ini juga beliau menjadi Ketua UKK Infeksi dan Penyakit Tropis dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Banyak sekali, ini sebenarnya CV-nya baru sebagian kecil ya yang kita tayangkan, banyak sekali. CV beliau panjang-panjang ya, kalau saya baca Dr. Muzal dan Dr. Anggi nanti tidak selesai. Baik, Dr. Anggi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar, Dr. Berni. Ya, terdengar. Mungkin agak sedikit lebih keras lagi, Dok. Lebih keras lagi. Saya mencari tempat yang lebih baik. Tapi ini udah oke. Ini udah sudah oke. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Berli sebagai Ketua Sidang, yang terhormat Dr. Titin, Ketua PPIDAI, yang terhormat pembicara Dr. Muzal, dan yang terhormat para guru besar, senior, teman sejawat, serta teman-teman dari media, Pak Ibu semua. Saya akan mempresentasikan pada hari ini terkait dengan topik yang ditugaskan kepada saya, demikian. Nah, kita lihat di sini, kalau yang namanya mudik sebetulnya nggak cuma pasca Lebaran. Lebaran ini dipakai semua libur. Setelah 2 tahun lebih kita tidak bisa kemana-mana, baik dalam negeri bahkan luar negeri. Karena itu, kalau di bidang infeksi ada istilah travel medicine. Jadi suatu bidang kedokteran khususnya infeksi yang mengelola bagaimana agar kalau mau traveling itu menjadi aman. Namun demikian, yang namanya penyakit setelah jalan-jalan, tadi bagaimana Dr. Muzal sudah menjelaskan begitu banyaknya, khusus untuk infeksi, karena kalau perjalanan itu mulai dari berangkat, tempat keramaiannya ada halte busnya, stasiun kereta, bandaranya, belum lagi moda transportasi dalam mobil yang travel yang kita mungkin berbeda-beda, tidak hanya satu keluarga, demikian juga bis, kapal, pesawat udara, kita berkumpul sampai ke tujuan, tidak hanya kumpul keluarga. Kalau yang berlibur juga berkumpul dengan lain-lain, pengunjung lainnya,
untuk sekarang kita sudah kembali ke keluarga masing-masing. Sehingga baik waktu masih di bandara, kemudian di transportnya, sampai di tujuannya, sangat mungkin kita terpapar dengan berbagai makanan air yang terkontaminasi dengan mikroorganisme. Mungkin juga bisa terjadi gigitan serangga hewan. Atau kalau di sekitar kita ada yang sakit, jangan di sekitar. Mungkin benda-benda di sekitar anak-anak itu mengandung banyak bahan infeksius, sangat mungkin akan tertular infeksi. Oleh karena itu, yang sering dikeluhkan setelah mudik ini atau liburan, baik sebagai wisatawan Nusantara maupun kita kemana-mana ke luar negeri, adalah demam. Tadi diare itu sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Dr. Muzal, infeksi saluran napas, serta kulit. Kali ini kita akan bicara tentang demam. Karena memang demam itu utamanya yang paling dikeluhkan, selain juga dengan keluhan perut, pada pasien-pasien yang di poliklinik. Kalau begitu masuk rawat, nah ternyata setelah jalan-jalan, demam ini yang utama membuat anak-anak tersebut dirawat. Kalau kita lihat yang namanya travel medicine, artinya dari kemana-mana, ya, selalu harus tahu destinasinya di mana. Nah, sama juga, Indonesia itu dari ujung barat sampai timur sangat beragam. Sehingga mungkin kita perlu mengetahui di daerah tersebut penyakit apa yang banyak. Kemudian, sekarang ini kita masuklah ke demam setelah Lebaran. Bukan berarti Lebaran menyebabkan demam ya, tetapi banyak anak-anak yang mengeluh demam. Kita semua yang ada di sini itu pernah merasakan demam. Demikian juga Bapak Ibu media massa ya, para teman-teman semuanya ini pasti ini sudah demam. Selama manusia hidup rasanya pernah deh itu demam. Sebelum kita menginjak ke demam, suhu normal sebetulnya itu berapa sih? Setiap kali kita masuk ke restoran, ke mall, kita dicek suhu. Ternyata dengan tata cara cek suhu di berbagai tempat, normal itu ada rentangnya. Tetapi suhu manusia itu rentangnya sedikit sekali. Tidak seperti hewan ya, rentangannya luas. Normal suhu zaman now orang modern dikatakan 36,8. Dibandingkan dulu-dulu katanya orang modern itu lebih dingin suhunya. Jadi lebih rendah. Dan suhu tubuh itu selain cara pengukuran berbeda-beda, selama masa COVID kan kita diukur ya. Ternyata dengan suhu yang ditembak di dahi atau di tangan, lengan, suhu tertinggi kalau pagi hari itu adalah sekitar jam 9. Antara 36,4 sampai 37. Begitu kita mau makan siang kita dicek lagi, atau misalnya anak-anak misalnya di mana masuk ke tempat wisata dicek lagi kalau jam 1 itu suhunya jangan kaget kok 35,9, kisarannya sampai 36,5. Jadi tertinggi itu adalah pagi hari. Paling tinggi justru pada malam hari. Jadi antara jam 7 jam 8 malam adalah suhu yang tertinggi. Kalau anak-anak pakai ukur suhunya bagaimana sih? Kalau dia masih bayi, jangan menggunakan yang mahal-mahal untuk dibeli untuk via telinga begitu. Karena itu kurang akurat, liang telinganya masih kecil sekali, sempit, sehingga gendang telinganya tidak terukur oleh alat tersebut. Paling nyaman memang sekarang yang langsung ke dahi atau ke lengan. Namun dikatakan apabila ibu si anak tadi meraba bahwa
anak saya ini demam begitu ya, raba dahi atau raba badannya, maka kemungkinan dia ini betul demam, kemungkinan demam adalah sekitar 84%. Kemungkinan kalau dia bilang enggak demam, artinya betul-betul enggak demam, sekitar 76%. Lumayan baiklah 80%. Tetapi tentunya ibunya jangan dulu habis cuci tangan atau habis wudhu, sehingga memengaruhi juga suhu tubuh tangan atau suhu tangan ibunya. Seorang dokter mengatakan kalau misalnya cek suhu aksila, kita katakan mulai naik ini bila sudah lebih dari 37,5%. Dan 1% populasi anak di negara maju, begitu demam itu langsung bawa ke IGD. Sifatnya demikian. Dan ternyata setelah dibawa ke IGD, 1/4-nya memang butuh tata laksana di rumah sakit. Bagaimana di Indonesia? Kalau ada suatu demam, kira-kira penyebabnya apa ya? Dapatlah, ini studinya cukup lama, sudah 5 tahun. Dicari, ternyata memang di Indonesia itu penyebab demam, terutama kalau demamnya itu akut, kita katakan akut adalah 7 hari dan ke bawah, itu adalah dengue. Kemudian juga tifus. Nah, rickettsia typhi ini adalah bentuk dari tifus karena gigitan serangga. Kemudian influenza. Juga ada leptospira. Kemudian lagi-lagi gigitan nyamuk, yaitu chikungunya. Artinya apa? Kalau demam setelah Lebaran, selain kita saat ini memang COVID berpikirannya, dengue itu jangan terlewatkan. Kalau ternyata demamnya seminggu nih, kok masih aja, dan makannya dengan segala macam dimakan. Ingat, tifus atau paratifus. Disertai dengan adanya sakit kepala, sakit tenggorok. Selain COVID, kita ingat juga influenza. Selama mudik di tempat kakek neneknya, banyak itu di lapangan, becek-becek semuanya di sana, ada hewan-hewan semuanya. Si anak ini, ya namanya juga anak-anak ya, banyak luka-luka begitu di kakinya, kegores-gores, main kotor semuanya, lupa untuk mandi, maka leptospira itu harus hati-hati. Biasanya itu juga dengan demam. Dengan demam, sakit-sakit badannya, kalau dia buruk, bisa juga menyerang hati. Sebagaimana seperti yang acute severe hepatitis. Tetapi tentunya kalau para dokter di Indonesia bisa menetapkan itu leptospira, nggak masuk unknown lagi ya. Chikungunya mirip seperti dengue, tetapi tidak seberat dengue. Oleh karena itu, yang namanya penyakit infeksi menyebabkan demam, semua ini yang ditunjukkan ini demam semuanya. Ada yang benar-benar baru, seperti COVID-19. Dan yang sampai sekarang ini belum tahu, tadi Dr. Muzal sudah menjelaskan, belum tahu ya, sama-sama juga bisa ada demam, walaupun untuk yang acute severe hepatitis ini, yang namanya demam itu sekitar hanya 1/3 dari seluruh pasien yang ketemu. Nah, ini lihat ya, banyak sekali berbagai penyakit, baik yang baru maupun yang lama, karena tidak dikelola dengan baik, tidak ditahan, akhirnya menjadi muncul kembali. Cepatnya transportasi, cepatnya manusia bergerak ke sana kemari, tentu transmisi berbagai penyakit infeksi jadi cepat juga. Bahkan untuk Omikron ini, Omikron sekarang masih Omikron ya, semoga betul-betul terkurung hanya Omikron saja COVID-19-nya, jangan yang lain-lain. Itu gejala juga demam pada anak-anak. Nah, justru anak-anak balita
yang lebih banyak terinfeksi oleh Omikron dengan gejalanya adalah demam, karena memang anak-anak balita ini belum divaksin COVID. Ada penyebab lain demam pada anak. Kalau jalan-jalan, susah ini, apalagi kalau anak perempuan, untuk ke rest areanya penuh, tahan pipisnya, atau ibunya, atau masih jalan-jalan sehingga popok yang sudah penuh isi kotoran belum diganti. Artinya kebersihan dan buang air kecilnya kurang bagus, infeksi saluran kemih juga memberikan gejala demam. Nah, kalau demam, kita harus lihat kondisi menyeluruh. Jangan cuma demamnya tok. Selain kita tahu kapan mulai demam, pola demamnya bagaimana, ada tanda lain nggak yang muncul, termasuk juga merah-merah ruam-ruam. Karena berbagai penyakit memang punya kekhasan masing-masing. Dokter ya belajar untuk mencapai dokternya hampir 6 tahun begitu, 5 tahun, 6 tahun, adalah untuk mencari semuanya ini. Dan sangat penting, ingatkan keluarga ibunya. Boleh sakit, aktivitasnya masih lincah nggak? Mau makan, mau minum, kemudian kita lihat buang air kecilnya normal nggak tiap 3-4 jam sekali. Oleh karena itu popok harus kita ganti 3-4 jam sekali agar juga cek ada nggak buang air kecilnya. Tadi Dr. Muzal sudah menjelaskan terkait dengan infeksi-infeksi perut. Ada tanda bahaya tidak? Nah, kalau melihat suatu kasus, tentu tidak hanya demamnya tok, tetapi harus kita foto semuanya secara lengkap, termasuk pemeriksaan laboratorium bila mana datang dan mengalami demam. Bijak nggak ya kalau misalnya kita langsung aja lah periksa, kalau anak demam langsung ke lab. Memang bagusnya lebih cepat, nggak usah bolak-balik ke dokternya, sehingga dokternya langsung mendiagnosis. Tapi kurang baiknya, mungkin pemeriksaan darahnya kurang lengkap. Mungkin dokternya minta swab ini karena arahnya lebih ke COVID. Mungkin terlalu cepat, mungkin terlalu lambat, artinya pemilihan apa yang harus diperiksakan bisa jadi kurang tepat. Sehingga anak mungkin jadi ambil darah lagi, di-swab lagi, atau apa yang lainnya. Sehingga kita tahu bahwa pemeriksaan dokter sangat penting untuk menegakkan apa sih ini sakitnya. Sedangkan pemeriksaan darah, pemeriksaan laboratorium lainnya, itu adalah penunjang diagnosis. Sedikit berbeda dengan COVID-19. Pada COVID-19 ini, pemeriksaan segera itu justru sangat membantu. Mengapa? Karena ada hubungannya dengan penularannya yang sangat mudah. Dengan mengetahui cepat, maka bisa dilakukan isolasi segera. Apalagi kita tahu bahwa pada anak, insya Allah dia tidak berat. Memang ada yang berat ya, tetapi sebagian besar adalah tidak berat. Sehingga melakukan pemeriksaan cepat itu di zaman COVID, pandemi COVID ini untuk dilakukan swab itu justru sangat membantu. Jadi berbeda dengan penyakit lainnya, itu utamanya diperiksakan dulu. Tetapi kalau COVID ada unsur agar kita cepat tidak menyebarkan kemana-mana, cek sehingga bisa langsung isolasi. Bagaimana kalau demam? Diobatinya seperti apa? Sebenarnya demam adalah reaksi tubuh normal untuk melawan kuman. Jadi tubuh kita itu dengan adanya demam justru bisa menekan mikroorganisme untuk tumbuh. Namun apabila anaknya itu tidak nyaman, berikanlah obat penurun demam. Sehingga dia itu aktivitasnya terjaga, moodnya juga bagus, nafsu makannya kita harapkan lebih baik, setidaknya minum. Kapan memberikannya?
setidaknya 38 derajat Celcius atau 38,5 derajat Celcius. Namun, obat penurun demam atau kita kenal sebagai antipiretik tidak efektif untuk mencegah bila mana memang anaknya ini punya kejang demam. Apalagi di usia balita, hati-hati kejang demam. Obatnya apa kalau untuk kejang demam? Ya, tentunya adalah obat-obatan anti kejang. Kemudian, pengobatan lainnya tergantung dari apa sih diagnosis dari penyakit tersebut. Kalau virus, kita tidak akan memberikan antibiotik. Karena antibiotik khusus untuk bakteri. Walaupun kita lihat ya, di zaman COVID ini, waduh, semua ini banyak sekali memberikan antibiotik. Alhamdulillah sekarang makin baik dengan berbagai pedoman untuk COVID-19 memperlihatkan bahwa wah, nggak antibiotik, akhirnya menurun lagi penggunaan antibiotik. Hati-hati, demam yang tadi dikatakan. Karena kita negara tropis, tadi sudah ya lihat apa saja, termasuk juga malaria. Kalau ternyata bepergiannya pasca lebaran yang ini liburan ke daerah malaria, tentu kalau ada demam kita perlu berpikir kemungkinan malaria. Obat lain bagaimana? Kalau tadi sudah obat, sekarang secara fisik. Silakan anaknya istirahat, tapi jangan paksa. Kalau dia memang masih bisa beraktivitas ringan, nggak usah dipaksa untuk bed rest. Kompres hangat itu sangat membantu, terutama di lipatan-lipatan untuk menurunkan demamnya, kemudian supaya menguap dan akhirnya suhu menjadi turun. Tetapi jangan sekali-kali, apakah itu kompres dingin atau kompres alkohol. Kompres dingin dikiranya malah memberikan, wah ini dingin, sel tubuh kita yang ada di otak, ini kelihatannya suhu harus dinaikkan lagi. Malah jadi naik suhunya, belum lagi tidak nyaman dengan kompres dingin. Kalau kompres alkohol jauh lebih berbahaya karena uapnya itu toksik menyebabkan hipoglikemi. Antipiretik yang biasa kita berikan adalah paracetamol. Nah sekarang, secara umum, anak yang demam yang harus dibawa ke dokter atau klinik, bila mana usianya, nah jadi sangat penting. Kalau usianya kurang dari 3 bulan, wah udah, itu ke dokter atau klinik. Kalau malah baru lahir, sudah aja ke rumah sakit. Kalau usia 3 bulan sampai 36 tahun, lihat, sudah kira-kira 3 hari enggak? Atau lebih, maka cepat ke dokter. Atau ternyata demamnya sampai 39 derajat Celcius dan lebih. Itu harus hati-hati. Semua usia lebih dari 40 harus ke klinik dulu, ke dokter atau ke rumah sakit. Ada kejang, demam, tapi kejang demam ya. Atau demamnya baru saja sembuh, demam lagi. Atau demam pada anak yang awalnya sudah ada suatu penyakit, serta kalau demamnya kok muncul ruam. Segera ke dokter. Namun, segera bawa ke rumah sakit bila mana kok sulit dibangunkan ya, kok diajak ngobrol kurang respon, ada sesak, kok tampak kebiruan bibirnya atau kukunya. Kalau anak bayi, ubun-ubunnya kok jadi nonjol ya. Anaknya kaku leher, nyeri kepala hebat, nyeri perut hebat, muntah-muntah, kok ada ruam kulitnya warnanya ungu, lemah, atau malah nangis terus. Kemudian air liurnya misalnya keluar terus tidak mampu menelan atau buang air kecilnya sakit. Pencegahan tidak bisa tidak. Perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting, tidak hanya menerapkan kepada diri sendiri, tetapi terapkan harus ke anak. Lewat cuci tangan, cuci peralatan makan. Semua saat ini apalagi ada yang kasus yang hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, masak makanan minuman semuanya mateng. Jadi yang suka makan mentah-mentah salad, pikir-pikir dulu sebentar dulu ya. Jangan lupa jaga kebersihan. Terutama setelah buang air kecil dan besar harus cuci tangan pakai sabun. Jangan berbagi terutama alat makan. Anak-anak kan suka ya comot sana sini. Hati-hati. Anak-anak kan suka bawa snack.
lupa cuci tangan, main ambil saja. Nah, itu kita ajarkan supaya bebersih. Jangan biasakan jajan yang kita nggak tahu kebersihannya seperti apa. Dan tentunya kita harus menetapkan tetap protokol untuk COVID. Kalau anak bisa pakai masker, terutama anak 2 tahun ke atas, silakan. Walaupun WHO mengatakan 5 tahun ke atas ya. Tetapi kalau sanggup, sudah diajarkan, mampu, silakan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Kemudian tentunya kita nggak mau warawiri begitu. Untuk anak-anak usia memang balita belum ada vaksinasinya, tetapi diharapkan 6 tahun ke atas semua sudah divaksinasi. Lakukan, tegakkan protokol kesehatan, serta PHBS ini secara disiplin dan rutin. Dan sekarang, vaksinasi. Vaksinasi, pemberian imunisasi. Tetap penting walaupun air sudah bersih, ada pengobatan antibiotik. Untuk yang sakit, tetap saja ternyata yang mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian manusia ini adalah pemberian vaksin. Oleh karena itu, teman-teman semua, ingatkan kepada masyarakat bahwa ini ada penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi. IDAI sudah meluncurkan, ini ketua IDAI kita ya, Dr. Pipim, Little Q, lengkapi imunisasi yang terlambat atau tidak lengkap untuk anak-anak. Dan nanti kita ada bulan imunisasi anak nasional. Mohon diingatkan kembali oleh media massa, sehingga anak-anak kita kalau mau jalan-jalan, nanti ya, untuk apalagi liburan ini, kalau misalnya ada yang terlupakan, lengkapi dengan imunisasi dengan baik. Jadi, setelah berlibur pasca lebaran ini, anak itu kontak dengan lingkungan orang lain, potensial terjadi infeksi dengan salah satu gejalanya adalah demam. Informasikan semuanya, bila mana anak demam, datang ke klinik, ke dokter, kasih tahu riwayatnya seperti apa. Apalagi sekarang ada penyakit yang belum tahu lagi nih. Ada suatu acute severe hepatitis of unknown origin. Sehingga para klinisi itu tahu. Dengan informasi demikian dari orang tua, sambil juga kami bertanya, pemeriksaan apa yang perlu dilakukan. Tentunya rambu-rambu, kondisi apa, agar anak segera ke rumah sakit. Selain demam tadi, harus perlu diketahui oleh para orang tua. Sekali lagi, tentu kita tidak ingin anak-anak kita sakit, sehingga pencegahan melalui PHBS, menerapkan prokes, melengkapi imunisasinya, lebih baik daripada pengobatan. Demikian yang saya dapat sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator Dr. Bibi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Anggi atas pemaparan yang begitu rinci, ya, begitu jelas. Saya yakin teman-teman media sudah banyak mungkin yang ingin ditanyakan ya, kalau dari saya lihat dari pembicara 1 maupun pembicara 2 ya, sudah banyak paparan yang kita dapatkan. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin kami meminta waktu sebentar untuk para pembicara dan Dr. Fitri, apakah masih ada untuk mengambil foto sebentar? Ada? Ya, Dr. Fitri mungkin bisa dipin. Ya. Silakan panitia. Itu tapi kan ada tertunda ya. Izin dok untuk mengambil foto bersama pembicara. Punten 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih dok. Terima kasih ya. Ya, tadi sudah Dr. Pipim tadi sudah memaparkan ya dari sambutan mengapa kita mengadakan acara ini. Kemudian tadi pembicara pertama Dr. Muzal sudah menyampaikan bahwa
Ternyata kalau teman-teman media banyak yang concern terhadap hepatitis akut, tetapi sebenarnya masih banyak lagi penyakit pencernaan lain yang mesti kita waspadai juga pasca lebaran ya. Dan kemudian dan juga tadi Dr. Anggraini Alam atau yang biasa disapa Dr. Anggi juga sudah menyampaikan bahwa demam itu bisa menjadi salah satu gejala ya Dr. Anggi ya dari sekian banyak gejala, penyakit infeksi yang ada di anak kita ya, sehingga apa yang harus dilakukan ya, kemudian apa saja itu tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas ya. Tetapi ini tentunya masih saja akan ada pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya silahkan mengetik di kolom chat yang sudah kami sediakan. Baik, ini sudah ada pertanyaan pertama dulu nih. Ini dari Lilis, Ibu Lilis dari suara.com. Pertanyaan untuk Dr. Muzal. Yang pertama, Dok, kenapa muntah hijau harus lebih diwaspadai? Apakah itu menjadi tanda gejala penyakit tertentu? Kemudian yang kedua, bolehkah anak yang muntah berulang diberi pertolongan pertama dengan air kelapa kemasan? Ini gimana nih, Dok? Silakan Dr. Muzal dulu mungkin. Ya, mohon maaf pertanyaannya kurang jelas tadi, Dr. Berni. Oke, saya bacakan ya. Yang mungkin yang pertama dulu ya, Dok. Mengapa muntah hijau harus lebih diwaspadai? Muntah hijau. Apakah muntah hijau ini menjadi tanda gejala penyakit tertentu? Oh, saya baca saja ya di chat ya. Kenapa muntah hijau harus ya boleh ya baik, terima kasih. Pertama itu muntah hijau itu merupakan gejala muntah yang lebih berat karena kalau muntah hijau itu berarti sudah ada tanda sumbatan atau obstruksi dari organ atau usus 12 seri, berarti ususnya itu mungkin ada sumbatan, baik itu mungkin ada gangguan terputir atau kelainan-kelainan, biasanya memerlukan tindakan bedah lah ya kalau muntahnya hijau itu, karena itu menandakan suatu obstruksi atau sumbatan ya. Penyebabnya bisa macam-macam ya. Kalau yang muntah yang biasa itu pun juga perlu diwaspadai, tapi kalau yang hijau itu lebih berbahaya. Jadi kalau dari awal sudah muntah hijau tua itu mesti lebih waspada, karena itu kemungkinan merupakan suatu tindakan kemungkinan memerlukan pembedahan. Jadi lebih serius lah ya, itu tanda bahayanya. Kemudian bolehkah anak yang muntah berulang diberikan pertolongan pertama dengan air kelapa kemasan? Boleh, yang penting cairan ya. Cairan elektrolit ya, cairan dan elektrolit. Air kelapa itu kan mengandung elektrolit ya, baik yang asli maupun kemasan. Air putih pun boleh. Prinsipnya supaya tidak dehidrasi ya. Kalau ada air kemasan boleh, air kelapa juga boleh. Kemudian air minuman yang untuk olahraga ya, misalnya untuk cairan pengganti olahraga, sport drink itu juga boleh ya. Itu untuk muntah. Tapi kalau untuk diare jangan memberikan cairan yang pekat seperti sport drink, itu untuk diare jangan. Tapi kalau muntah pengganti sebagai muntahnya silakan saja. Mudah-mudahan itu jelas. Baik, terima kasih Dr. Muzal atas penjelasannya tadi ya. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang memang kita harus waspadai ya. Salah satunya tadi juga muntah yang berwarna hijau tadi. Baik, ini pertanyaan kedua. Ini mungkin bukan cuma untuk Dr. Pipre mungkin ya. Dari Bapak Farid dari tirto.id. Mau tanya kepada Ketua Umum PP IDAI Dr. Pipring, bagaimana respons IDAI terkait sampai saat ini sudah ada 15 kasus kematian anak di Indonesia akibat hepatitis akut misterius. Bagaimana agar tidak terjadi penambahan kasus lagi, dan bagaimana cara mencegahnya, Dok, agar anak-anak tidak tertular hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini. Mungkin saya persilahkan Dr. Piprim, tetapi nanti mungkin Dr. Muzal dan Dr. Anggi juga bisa menambahkan. Silakan Dr. Piprim. Ya, terima kasih Dr. Berni.
Saya kira ya kita sama-sama prihatin dengan kondisi yang ada ya. Namun kami dari IDAI tetap menghimbau agar supaya orang tua juga jangan panik ya, dan rekan-rekan media juga jangan bikin panik massal ya, karena itu nanti nggak bagus juga buat masyarakat kita ya. Yang penting adalah karena kita sekarang ini terutama dari IDAI kerjasama juga dengan Kemenkes dan berbagai pihak ini sedang terus melakukan investigasi ya penyebabnya seperti apa, dan juga kita terus melakukan surveillance kewaspadaan dini ya. Kami dengan para ketua IDAI cabang se-Indonesia itu tiap Senin kita mengadakan rapat koordinasi, dan pada rapat terakhir Senin kemarin itu dari berbagai daerah belum banyak melaporkan ya. Baru yang dari Tulung Agung sama dari Sumatera Barat. Tapi itu pun kan kasusnya belum masuk kriteria probable pun belum ya, karena belum memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi masih dalam penyelidikan. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan adalah satu, edukasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ini agar kita semua meneruskan protokol kesehatan. Selama pandemi ini kita sudah belajar bagaimana mengatasi penularan melalui saluran pernafasan ya, melalui masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya. Kemudian juga dilengkapi dengan bagaimana menghindari penularan lewat saluran cerna ya. Nanti mungkin Dr. Muzal bisa menambahkan ya, konsumsi makanan yang matang, minuman yang matang, menghindari dari pencemaran ya makan minum kita. Dan juga kami dari IDAI meningkatkan surveillance kewaspadaan dini untuk para anggota IDAI di mana saja di Indonesia ya, untuk mewaspadai dan melakukan rujukan dengan segera apabila ditemukan pasien-pasien yang memenuhi kriteria ya, misalnya tadi gejala-gejala pencernaan yang disertai dengan kuning ya, dengan BAB pucat dan yang lain-lain. Kemudian kalau perlu dilakukan pemeriksaan uji fungsi hati ya seperti SGPT dan SGOT. Jadi sampai tahap ini kami bersama Kemenkes masih terus menantikan hasil investigasinya, tapi yang penting adalah kita melakukan surveillance kewaspadaan dini agar supaya kasus-kasus itu bisa terjaring sedini mungkin ya, jangan sampai sudah terlambat, sudah full blown hepatitis akut yang berat baru dirujuk ke rumah sakit, tentu nih nanti hasilnya tidak maksimal. Saya kira itu Dr. Berni. Mungkin Dr. Muzal mau menambahkan, silakan, atau Dr. Anggi. Saya sudah cukup, Dok. Terima kasih, Dok. Sudah sangat lengkap. Jangan panik aja ya, Dr. Fitrim ya, Dr. Berni. Ya, betul. Dr. Muzal. Cukup, Dokter. Cukup, Dokter. Oke, ya. Baik, mungkin teman-teman media tadi sudah dijawab ya. Jadi dan ini kalau ditanya sebenarnya ini juga bukan yang pertama ya, Dr. Fitri, bahwa memang kita sudah mengeluarkan beberapa panduan juga ya. Juga teman-teman sebagian mungkin sudah pernah berhubungan dengan IDAI dalam hal ini, Dr. Muzal, Dr. Anggi, Dr. Fitri dalam hal hepatitis akut ini ya. Jadi ini yang kesekian kalinya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Gracia dari Parenting Indonesia. Pertanyaannya ini sepertinya nomor 1 sepertinya untuk Dr. Anggi ya. Nomor 2 nanti Dr. Muzal. Yang pertama Dr. Anggi, suhu udara saat ini di beberapa daerah cukup tinggi. Apa yang harus diwaspadai dan penyakit atau gangguan apa yang rentan terjadi pada anak dalam kondisi saat ini dan bagaimana mengatasinya? Mungkin Dr. Anggi dulu, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Suhu udara yang cukup tinggi itu artinya kering.
Kalau kering itu adalah biasanya untuk kebersihan airnya yang kita paling concern. Jadi lagi-lagi demam itu biasanya sangat bisa terjadi dan nanti hubungannya dengan perut. Ini jadinya ke dokter Muzal juga. Yang namanya tifoid seperti itu atau penyakit perut itu biasanya terjadi utamanya kalau di daerah yang kering-kering begini. Kalau pada dengue seperti itu ya, atau misalnya malaria, itu justru tempatnya kalau malaria rawa senangnya, kalau dengue itu antara musim kemarau mau ke hujan atau hujan mau ke kering. Seperti sekarang ini sebetulnya di Pulau Jawa. Hujan sebentar, kemudian panas. Nah, itu dengue. Tapi kembali lagi, suhu udara yang cukup tinggi, kita harus hati-hati. Kalau untuk anak-anak, terutama berlibur, mereka akan kehausan. Dengan haus, minum sembarangan. Lupa itu cuci tangan, pokoknya enak, kemasannya juga nggak jelas. Nah, begitu datang demam, para dokter ini atau ibu-ibu ini, lihat berapa lama demamnya, ada keluhan tambahan lain atau tidak. Karena kita khawatir penyakit-penyakit infeksi seperti tifus, seperti itu bisa terjadi. Mungkin demikian, Dr. Berni. Terima kasih. Terima kasih, Bu Gracia. Terima kasih, Dr. Anggi. Selanjutnya ini saya lanjutkan ke Dr. Muzal. Apakah menu dan jenis makanan terbaik agar anak tidak mudah terinfeksi virus penyakit? Apakah ada vitamin, Dok, atau mineral tertentu yang diperlukan? Nah, ini pertanyaannya. Silakan, Dr. Muzal. Baik, terima kasih Dr. Berni. Ya, ini biasanya pertanyaan ibu-ibu untuk pada anak-anak. Kalau saya praktek juga sering nanya ini, kasih vitamin apa biar kuat? Ya, sebenarnya secara umum kan vitamin itu kan diberikan kalau ada kekurangan ya. Kalau misalnya dia intake-nya kurang, makan anaknya misalnya kurang makan yang mengandung vitamin, yang kebanyakan misalnya dalam sayuran, dalam buah-buahan, atau daging untuk zat besi ya. Kalau anaknya susah makan, kemudian makannya sangat memilih-milih, kemudian apa namanya, apalagi kalau anaknya itu memang ada gizi kurang ya, itu memang diperlukan vitamin dan mineral untuk sebagai suplemen tambahan ya. Kalau anaknya sehat, gizinya baik, intake-nya bagus dan seimbang ya, cukup makan buah dan sayuran, daging ya, yang mengandung mineral itu kan daging ya. Kemudian makanan-makanan segar itu banyak mengandung antioksidan ya, vitamin juga dan mineral. Sebenarnya tidak perlu ya diberikan ya. Tapi kalau memang dilihat kondisinya anaknya milih-milih nggak makan hanya makan tertentu, apalagi cuma minum susu aja, anaknya gemuk tapi hanya minum susu setiap hari, kadang-kadang itu kekurangan ya memang mineralnya, dan boleh diberikan suplemen ya secara umum saja ya, vitamin yang dibutuhkan sesuai dengan dosisnya, jangan berlebihan. Biasanya komposisi vitamin itu kan ada yang sesuai dengan kebutuhannya, misalnya vitamin A, D, E, K itu sudah ada dalam vitamin yang bentuknya sirup, drop, itu kebanyakan itu sudah disesuaikan dengan kecuali yang dosis-dosis tinggi untuk pengobatan apabila memang terbukti kekurangan, itu biasanya untuk pengobatan ya. Kalau untuk suplemen itu sudah disesuaikan, silahkan saja. Yang penting pola hidup ya sebenarnya untuk kekebalan itu. Cukup gerak, olahraga, sinar matahari kalau bisa ya, jemur, kemudian makanan yang seimbang, cukup protein, karbohidrat, minum yang cukup, tidak makan makanan yang berlebihan, jajan ya, terutama makanan-makanan junk food ya, yang banyak lemak tapi kandungannya tidak seimbangnya itu sekali-sekali saja mungkin ya. Mungkin itu Dr. Berni. Ya, terima kasih Dr. Muzal. Jadi berarti kalau kandungan atau komponen dari nutrisinya sudah tercukupi, sebenarnya tidak perlu ya dok ya, tetapi kalau mau diberikan silakan. Kemudian dok, tadi dok kan untuk PHBS ya dok ya, perilaku hidup sehat dan bersih dan sehat. Nah, untuk makanannya apakah harus dimasak gitu dok?
ataukah bagaimana sebaiknya? Mohon maaf kurang jelas Dokter Berni. Ya, untuk masakan apakah harus yang makanan yang dimasak gitu Dok? Sebaiknya pada saat ini mungkin? Ya, kalau biasanya sih kalau yang ini air ya, cair. Ya. Air itu kalau untuk bayi di bawah 1 tahun itu yang harus ya dimasak terlebih dahulu, terutama kalau untuk membuat susu. Kalau dia minum susu formula, air yang dibuat lama larutkannya itu harus dimasak terlebih dahulu ya, terutama itu pada bayi walaupun kemasan sebaiknya dimasak. Tapi kalau yang di atas 1 tahun, 2 tahun sistem imunnya sudah lebih baik, air kemasan itu sudah cukup baik. Tapi memang lebih bagus kalau dimasak. Kalau yang wajib itu di bawah umur 1 tahun ya. Baik, terima kasih Dokter Muzal. Ini ada pertanyaan lagi, ini banyak sekali ya pertanyaan. Oh ini mungkin sepertinya pertanyaan dari Ibu Sulfi dan Bapak Mahfud ini mirip-mirip nih. Ya. Masih menyangkut tentang hepatitis A nih Dokter Muzal, Dokter Piprim, dan Dokter Anggi. Apakah ada rekomendasi IDAI terbaru tentang yang meningkatnya kasus hepatitis akut misterius ini? Ini sama ya pertanyaannya dengan Bapak Mahfud ya. Kemudian juga apakah dengan bertambahnya kasus ini perlu PTM nggak ini? Bagaimana nih dengan PTM ini? Pembelajaran tatap muka. Mungkin itu dulu. Mungkin dari siapa? Silakan. Ini pertanyaan untuk Dokter Piprim mungkin. Semua nanti boleh dok. Dari Dokter Piprim dulu mungkin silakan dok. Ya, ya baik. Untuk PTM ini kita terus akan melakukan kajian ya. Seperti apa intensitas dari kasusnya ya. Namun sementara ini sampai saat ini IDAI belum mengeluarkan rekomendasi untuk menunda PTM ya. Hanya memang perlu lebih waspada pada saat nanti anak-anak sudah melakukan PTM, protokol kesehatan dan juga tadi yang sudah disampaikan tetap dilakukan oleh anak-anak kita ya. Nanti terus kita akan lakukan kajian dan informasinya akan dinamis tergantung dengan keadaan. Mungkin itu dari saya ya. Silakan Dokter Muzal atau Dokter Anggi bisa menambahkan. Dokter Berni juga boleh silakan. Dokter Muzal monggo dok. Dokter Muzal. Iya, tentang yang berikutnya ya, pertanyaan berikutnya ini ya. Pembelajaran tatap muka, dok. Yang dari Detikcom ya? Oh bukan, mungkin dari itu dulu dok, dari tadi dari tambahan Dokter Piprim, apakah Dokter Muzal mau menambahkan dok? Untuk PTM ya? Ya, ya. Ya sampai saat ini kan memang belum dikeluarkan rekomendasi untuk PTM ya. Ya kita belum cukup untuk bukti-buktinya ya kan, karena buktinya sampai sekarang juga belum jelas ya, belum ada masih di labnya juga masih diperiksa, masih pending ya, karena tidak semua laboratorium itu bisa kita lakukan ya. Ada beberapa, termasuk adenovirus itu kan juga tidak mudah untuk memeriksanya ya, dan untuk saat ini belum dikeluarkan rekomendasi resminya untuk PTM ya, dari segi kasus ini ya. Itu mungkin PPIDAI yang nanti akan kita bersama-sama, kalau memang ini kan terus akan berjalan, bisa saja 1-2 hari kita akan mengeluarkan itu kalau memang perlu ya. Ya, itu bukan berarti menunggu kasusnya lebih parah, bukan, tapi memang sekarang ini belum cukup kuat untuk dilakukan PTM tersebut ya. Waktu COVID juga demikian kan, perlu bukti-bukti dulu, perlu tidak, ini PTM ini kan bukan sesuatu yang sepele juga kan ya. Ini sudah mulai PTM, tahu-tahu dilarang lagi nanti. Jadi kita harus hati-hati dan lebih seksama dia menilainya ini ya. Baik, terima kasih Dokter Muzal. Dokter Anggi mungkin bisa menambahkan. Terima kasih. Memang soal pembelajaran tatap muka ini paling seru ditanya. Tetapi kalau tidak salah,
ada usulan ya dan dari kepolisian agar PTM-nya itu bisa dimundur 1 minggu. Betul demikian ya Dokter Berni ya? Mudah-mudahan tidak salah. Sebetulnya itu adalah hal yang sangat baik bila mana diterapkan karena tanda kutip seperti melakukan karantina. Karantina itu, tetapi bukan berarti dikasih seminggu libur itu malah jadi ke mall kemana-mana, tetapi mengurangi mobilitas. Dengan mengurangi mobilitas, jadi dilihat selama beberapa hari di rumah itu sehat-sehat, sehingga pada saat PTM nanti betul-betul anak yang sehat yang masuk. Jadi janganlah misalnya anaknya sedang demam, atau misalnya anaknya sedang ada suatu keluhan apapun, oleh orang tua tetap dibawa ke sekolah, sayang kalau nggak sekolah, atau tetap dititipkan ke tempat penitipan anak seperti itu. Tentu itu akan potensial kalau ternyata ya ada suatu penyakit infeksi menularkan ke anak-anak yang lain dan juga bisa saja menularkan ke orang dewasa. Apa yang harus kita lakukan sebetulnya dari media massa ini? Tentu kita berharap bahwa anak Indonesia ya Dokter Berni menjadi anak yang disiplin. Sudah diajarkan prokes di rumah oleh orang tuanya, bagaimana menjaga jarak, tidak pinjam-pinjaman alat apalagi alat makan seperti itu ya, sendiri-sendiri. Kemudian sekarang ditambah lagi yang ada hepatitis itu, pola hidup bersih sehatnya makin-makin itu yang namanya cuci tangan. Artinya maskernya, kerumunannya, jaga jaraknya, iya, cuci tangannya pasti, makanan harus bersih pasti. Jadi anak-anak kita mungkin nanti setelah lewat-lewat yang penyakit-penyakit ini menjadi anak yang super disiplin. Lebih disiplin daripada orang tuanya sekarang. Diharapkan demikian. Terima kasih Dokter Berni. Ya, terima kasih Dokter Anggi. Ya, ini mungkin tadi bagus sekali ya kalau saya rasa memang apa yang disampaikan oleh Dokter Anggi mengingatkan kita ya bahwa memang sudah diberikan leluasaan sebenarnya Dokter Anggi ya, diundur 1 minggu gitu ya, tapi mudah-mudahan orang tua nanti mungkin rekan-rekan media juga bisa memberikan highlight ini supaya digunakan oleh orang tua mungkin untuk istirahat di rumah ya Dokter Anggi ya, jangan malah dibawa lagi, kurangi mobilitas. Jadi kita juga turut membantu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi gitu ya atau penularan juga. Oke, baik. Ini banyak sekali nih pertanyaan. Mungkin saya masuk ke pertanyaan Ibu Maria dari Nova dulu nih. Pasca Lebaran ini hampir sama sebenarnya ya. Pasca Lebaran dengan cuaca panas terik yang panjang, apakah minum minuman dingin bisa mempengaruhi kesehatan pencernaan anak-anak maupun orang dewasa? Adakah gangguan kesehatan lain juga ini, Dokter Muzal? Jadi bagaimana nih? Boleh nggak sih kita panas-panas terus minum dingin gitu? Apakah ini berbahaya? Silakan Dokter Muzal. Baik, coba saya lihat ini. Ibu Maria Nova. Air dingin ya? Iya, air dingin. Iya. Air dingin ini sebenarnya yang dianjurkan itu kan dalam cuaca seperti sekarang ini memang agak dingin ya, tapi jangan terlalu dingin. Seperti esnya berlebihan yang sampai dingin sekali, itu ditakutkan nanti terjadi infeksi saluran pernafasan akut ya. Anak yang minum es berlebihan ya. Tapi kalau ini sekarang ini cuacanya panas gitu, itu minum ya, boleh minum tapi agak dingin sedikit. Jangan air hangat. Prinsipnya jangan air hangat malah justru ya. Kalau dalam cuaca udara panas dianjurkan minum paling nggak minum air biasa atau agak dingin sedikit ya. Itu boleh-boleh saja asal tidak berlebihan es ya. Yang tidak boleh itu kan anak-anak minum es sudah dingin sekali, udah itu pakai gula-gulanya kita ya. Itu yang bikin anak batuk pilek itu berlebihan itu. Minum es krim berlebihan, es lilin berlebihan, sirup manis yang dingin sekali pakai itu juga tidak boleh. Tapi kalau air
putih terutama yang agak dingin sangat dianjurkan ya. Jadi Mungkin boleh-boleh ya. Dokter Anggi bisa menambahkan. Ya, silakan. Makasih Dokter Muzal. Monggo Dokter Iya. Anggi. Memang pemberian ya, sebetulnya evidence based medicine-nya itu nggak ada ya bukti ilmiah kedokteran bahwa kalau minum es dingin itu menyebabkan suatu infeksi saluran napas. Kalaupun ada mungkin memang yang tertentu saja mungkin ya Dokter Muzal, Dokter Berni, karena mungkin ada reaksi alergi. Ya, kita menggunakan istilah dari berbagai penelitian, tidak menunjukkan ujung-ujungnya demikian. Karena kalau sebagai dokter kan kita menggunakan suatu harus berbasis bukti semuanya. Namun ya, seperti dia katakan Dokter Muzal, kalau kebanyakan ya jangan semua serba. Cukup saja ya Dokter Muzal ya Dokter Berni. Ya, betul. Terima kasih Dokter Anggi. Nah, ini saya kembali ke atas sedikit ya. Ini ada yang bertanya dari Ibu Vidya dari detik.com. Nah, tadi kan Dokter Muzal sudah memaparkan ya, muntah, diare itu kan seringkali menjadi gejala ya, misalnya. Jadi, mengingat muntah dan diare juga merupakan gejala pada hepatitis pada anak. Nah, ciri khas seperti apa yang perlu diwaspadai sebagai gejala hepatitis? Terlebih lagi di momen pasca lebaran ini. Tadi memang muntah dan diare bisa jadi gejala beberapa macam penyakit gitu dok. Nah, bagaimana kita mencurigai ke arah hepatitis? Mungkin itu dok. Ya, baik. Jadi diare pada prinsipnya diare itu mirip-mirip ya. Hanya kalau diare yang sering terjadi pada anak itu kan rotavirus itu mempunyai gejala yang khas ya. Kalau rotavirus itu yang sering terjadi pada anak itu biasanya didahului dengan demam. Demam terlebih dahulu, kemudian anaknya muntah. Muntah 2-3 kali muntah, baru kemudian besoknya itu diare. Itu yang paling sering terjadi ya. Diarenya biasanya cair sekali, berbusa, berbau asam ya. Ada kembungnya, merahan di anusnya, itu khas sekali untuk diare yang sering pada anak atau bayi yang terkena rotavirus ya. Itu kalau gejalanya semuanya ada, seperti itu, demam dulu, kemudian demamnya bisa tinggi, bisa 39 derajat ya. Kemudian ada muntah-muntah, lalu kemudian mulai timbul diare besoknya berbau asam, berbusa, kembung, itu khas untuk rotavirus. Itu boleh kita pikirkan rotavirus, ya kita cek lah untuk, karena bisa diperiksa dari fesesnya untuk rotavirus itu tidak dari klinis kemudian dari laboratoriumnya dicek ya. Namun yang gejala karena hepatitis ya yang diduga ini itu juga yang kemungkinan masih dugaan kan sampai adenovirus itu belum pasti juga. Tapi ada dugaan itu kemungkinan ya mirip. Adenovirus juga agak mirip-mirip ya. Kalau hepatitis yang akut yang lain ya, misalnya hepatitis A yang banyak kejadian pada anak itu juga penularannya lewat saluran cerna, gejalanya juga ada mual tapi agak berbeda. Diarenya lebih jarang, mualnya lebih hebat. Demamnya ringan, kemudian lemesnya yang terutama ya. Lemes, kemudian nyeri perutnya itu lebih ke karena pembesaran hatinya udah membesar di kanan atas ya. Itu kalau kita teliti secara detail ya. Tapi secara umum kalau menemukan kasus ya kadang-kadang agak sulit ya membedakannya itu. Ya kalau kita di lapangan ya sudah kalau ada diare, muntah, sakit perut ya sementara ini kita curigai dulu lah ya. Karena untuk memastikan secara spesifik klinis itu perlu dokter yang lebih ahli. Kalau kita sebagai orang tua atau awam lebih baik over saja dia periksakan daripada terlambat ya. Mungkin itu dokter Fir. Ya, baik, terima kasih Dokter Muzal. Jadi sudah jelas tadi ya dari penjelasan Dokter Muzal ya, sangat jelas tadi. Baik, ini masih ada satu nih untuk Dokter Muzal lagi nih, dari Ibu Mbak Tiara dari CNN. Untuk Dokter Muzal, mungkin tadi menyangkut jawaban yang sebelumnya Dokter Muzal. Kenapa
saat cuaca panas tidak boleh minum air hangat. Apakah ada bahaya tertentu terhadap tubuh? Ini mohon utamanya untuk anak-anak. Bagaimana? Oh itu, ya itu ya sebenarnya prinsipnya untuk mendinginkan suhu badan. Prinsipnya kalau lagi cuaca panas, panas ini tubuh anak tuh kita juga semua ya. Misalnya para atlet atau olahraga, habis olahraga lah, suhu badan kan agak sedikit meningkat, apalagi ditambah cuaca yang meningkat itu, kita dianjurkan mendinginkan suhu badan pakai air biasa atau agak dingin sedikit ya. Para ahli kedokteran olahraga itu selalu menganjurkan demikian. Kalau habis olahraga itu agak dingin, bukan air hangat ya. Demikian juga kalau udaranya lagi panas ya agak dingin lah. Bukan saklek, jangan ditanggepin demikian. Tapi kita prinsipnya untuk mendinginkan suhu tubuh sebenarnya supaya lebih nyaman ya. Kalau suhu panas berlebihan, udara panas, minum air hangat atau panas, nanti juga tidak nyaman tubuhnya ya. Tidak nyaman. Mungkin itu Dokter Beren. Baik, terima kasih Dokter Muzal. Sekarang saya ingin ke Dokter Anggi dulu. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Dokter Anggi tadi kan Dokter Anggi mengatakan bahwa hati-hati nih kalau sekarang sudah mau memulai di musim kemarau gitu ya Dok ya. Tetapi masih ada hujan, jadi masih ada genangan-genangan air nih. Jadi hati-hati nih terhadap DBD gitu ya. Sedangkan tadi Dokter Anggi juga cerita bahwa sebenarnya demam itu bisa menjadi gejala berbagai macam penyakit infeksi. Nah, mungkin bisa diberikan tips, Dok, kira-kira kapan sih orang tua harus waspada kalau ternyata anaknya ini DBD, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Oke, itu Dok. Terima kasih. Jadi demamnya memang akan mendadak tinggi. Jadi dia nggak pakai ragu-ragu sehingga orang tua itu tahu betul, oh anaknya itu demam pagi-pagi. Langsung tinggi. Karena tinggi, biasanya mukanya itu flashing atau merah. Atau matanya anaknya kedip-kedip kayak yang pedes gitu matanya karena fotofobi. Walaupun itu lagi-lagi, zaman sekarang itu agak sulit memastikannya. Oleh karena itu, jangan lupa, di sekitaran itu banyak yang denggi juga enggak? Kalau sekitaran banyak denggi, pikirkan. Karena si nyamuk itu dia bisa 200 ke depan belakang, meter kanan kiri, begitu. Ya. Pada denggi, justru kehati-hatiannya itu di mana pada saat demam mulai turun. Di hari ketiga sampai 7 itu bisa terjadi penurunan demam. Jadi denggi itu sekitar 7 hari ya sakitnya. Tetapi di hari ketiga sakit sampai 7 sakit, pada saat demam turun, itu bisa masuk fase kritis yang menyebabkan anak-anak shock, terutama ini pada anak-anak ya kejadiannya. Nah, jadi orang tua walaupun anaknya itu tidak demam, tapi asalnya demam kemudian menjadi turun demamnya, jangan lupa tetap waspada. Lihat anak secara keseluruhan. Nah, ada slide kan, lihat kondisi keseluruhan. Jangan lihat cuma demamnya tok. Jadi pada sebaiknya pada saat ini memang komunikasi dengan tenaga kesehatan kepada dokter itu harus ditingkatkan ya Dokter Berni, Dokter Muzal, sehingga bisa diskusi segera untuk berobat seperti itu. Untuk nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi kalau pemeriksaan-pemeriksaan mohon orang tua jangan, ya kok diperiksa ini lagi, kemarin baru ini kok periksa lagi. Ya mau gimana lagi sekarang, bagaimana lagi, ini kondisi demikian. Dan lagi-lagi, bila mana pada denggi ini demam turun, hati-hati, jangan lengah, justru bila mana anaknya kok jadi lebih pendiam. Atau malah lebih cerewet-cerewet, malah ngomongnya nggak jelas. Atau kok tangannya lembab ya, kok kayak agak mulai dingin ujung-ujung tangannya,
itu harus segera ke rumah sakit. Jadi itu pesannya, karena yang namanya dengue masih terus ada saja di seluruh Indonesia. Terima kasih Dr. Berni. Terima kasih Dr. Anggi. Apalagi tadi kalau kita lihat presentasi Dr. Anggi ya, ternyata demam itu termasuk yang cukup tinggi kasus di Indonesia, memang dihubungkan dengan DBD ya. Jadi dan kita masih dalam terkutip masih musimnya gitu ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Mungkin teman-teman media juga nanti bisa mengingatkan kembali dalam tulisannya ya, untuk orang tua tetap berhati-hati ya, dan tetap protokol pencegahannya juga harus diperhatikan. Baik, ini sudah banyak pertanyaan. Mungkin satu lagi aja ya Dok ya. Ini mungkin oke, masih ada dokter dari Mbak Gracia nih. Oke, dari Mbak Gracia dulu mungkin ya, Dr. Anggi ya. Yang ini ada Mbak Gracia dari Parenting Indonesia. Dok, kalau anak mandi atau berendam dengan air dingin di cuaca panas, bahayakah? Atau sebaiknya tetap pakai air hangat? Mungkin siapa? Mungkin Dr. Anggi ya? Senyamannya saja, Bu. Senyamannya. Kalau anak-anak senang misalnya berendam di air yang dingin dibandingkan yang hangat, silakan. Tidak ada masalah. Selama anak itu fit, silakan saja. Malah membuat anak lebih gembira. Jadi boleh-boleh aja Dok ya, boleh-boleh aja. Asal jangan kelamaan mungkin ya Dok ya. Oke. Selanjutnya mungkin yang pertanyaan kedua, ini mungkin Dr. Muzal. Gangguan lain selain saluran pernafasan dan perut di cuaca panas yang ini apa saja? Oh, ini nanti Dr. Anggi nih mungkin. Bagaimana dengan kulit, Dr. Anggi? Gangguan lain selain saluran pernafasan dan perut di cuaca panas ini apa saja? Bagaimana dengan gangguan di kulit? Kira-kira mungkin. Ya. Pada umumnya kalau kulit itu paling sering adalah biang keringat. Biang keringat itu yang paling nggak nyaman buat anak-anak. Oleh karena itu kalau misalnya cuaca panas nggak usah pakai pakaian yang terlalu tertutup begitu sehingga dia nyaman. Setidaknya loose gitu ya. Maksudnya adalah boleh panjang tetapi dari bahan yang tipis. Kalau ada biang keringat, anak-anak itu cenderung menggaruk. Begitu menggaruk, dia lecet. Begitu lecet, infeksi. Kemudian namanya anak-anak mungkin mandinya, atau mungkin juga bedaknya itu, yang namanya juga anak-anak ya, bedakan apalagi sendiri, belum tentu sebersih seperti kita tangannya, itu sebersih kita pada saat memberikan bedaknya, potensial infeksi. Oleh karena itu tidak heran salah satunya dari kalau traveling ini, jadinya kalau travel medicine, salah satunya adalah kulit yang paling gampang itu gara-gara biang keringat yang bisa kemana-mana. Next lainnya, karena kita traveling, makan segala macam. Mungkin ada makanan yang membuat alergik sehingga muncullah keluhan kulit. Karena lupa semua itu dilanggar semua yang biasanya tidak boleh makan, jadi bebas semuanya. Orang tua biasanya kurang memberikan banyak kelonggaran pada anak pada saat berlibur. Mungkin demikian Dr. Berni. Baik, terima kasih Dr. Anggi. Jadi hati-hati kalau gatal, anak-anak otomatis menggaruk ya, dan garukan itu akan ada luka gitu ya Dok ya, waktu luka kecil, tapi apabila terinfeksi itu yang menjadi masalah. Nah, nomor 3 ini ke Dr. Muzal nih. Apa tanda-tanda anak dehidrasi, Dok? Kadang anak lupa minum kalau asik main. Bagaimana ini, Dok? Ya, baik, terima kasih. Ya, sebenarnya salah satu tanda dehidrasi yang sering dilupakan itu adalah haus ya, rasa haus ya pada anak. Sebenarnya dewasa juga ya. Tapi anak ini penting karena anak itu kadang-kadang kan ada yang ngomong, ada yang tidak kan. Nah, sebenarnya kalau sudah haus itu sudah merupakan tanda dehidrasi yang sudah lebih lanjut ya. Itu udah ringan sedang namanya ya. Belum termasuk berat ya.
kita bilang dehidrasi itu ada yang ringan, sedang, dan berat ya. Jadi kalau sudah haus itu sudah mulai paling tidak ringan dehidrasinya atau sedang barangkali. Kalau berat malah anaknya itu sudah lemes, nggak mau minta minum lagi. Tapi kalau yang masih haus itu kan anaknya minta minum, kepingin minum terus ya. Itu udah mulai tanda-tanda dehidrasi yang paling jelas ya, yang paling jelas itu. Jadi kalau bisa sih jangan menunggu haus lah, diberikan minum itu sesuai kebutuhannya. Kan kita bisa lihat berapa cairan yang masuk sehari-hari, apalagi kalau udara panas ini minimal sih 2 liter ya pada anak yang lebih ya anak-anak di atas 5 tahun, 6 tahun itu harus diberikan cairan yang cukup 2 liter lah sehari ya total ya. Nah itu diberikan. Kalau anaknya tidak mau minum ya dicermati, jangan nunggu sampai haus, diberikan dulu. Kalau sudah haus itu sebenarnya sudah dehidrasi ya, tanda dehidrasi yang paling jelas ya. Lalu tanda-tanda lain ya dilihat kalau sudah mulai kering ya bibirnya, terutama lidah ya. Jadi kalau bisa melihat lidah ya, jangan cuma bibir. Kadang-kadang bibir di udara yang panas dan kelembapannya seperti sekarang ini kering itu bibirnya kering tapi lidahnya masih basah ya. Jadi lidahnya dilihat. Kemudian kalau yang tanda lain ya kencingnya. Kalau dia jarang kencing lebih dari 6 jam nggak kencing-kencing, apalagi sampai 12 jam, itu berarti sudah mulai dehidrasi ya. Tanda-tanda dehidrasi yang cukup jelas ya. Lalu kalau yang dehidrasi yang lebih lanjut lagi ya tentunya kulitnya menjadi lebih lambat kalau ditarik ya, dicubit sedikit di bagian perutnya, nanti dia akan kembalinya lebih lambat. Harusnya sih kan dalam kurang 1 detik sudah kembali, paling nggak boleh lebih dari 2 detik. Tapi kalau sudah lama sampai 3-4 detik lama itu sudah tanda-tanda dehidrasi ya. Terutama pada kasus-kasus yang ada penyebab muntahnya, ada diarenya, itu mesti dicek itu hal-hal seperti itu ya. Mungkin itu Dr. Beni cukup jelas. Sangat jelas dok. Jadi memang anak kadang-kadang apalagi anak yang di bawah 5 tahun ya dok ya, itu yang kadang ketersediaan air minum masih sangat bergantung pada orang tua. Jadi orang tua jangan lupa untuk memberikan akses ke air minum untuk anak-anaknya. Baik, ini sudah hampir jam 3. Tapi ada mungkin boleh ya satu ya, mungkin di sini tidak ada pertanyaannya, tapi biasanya banyak sekali yang bertanya sebenarnya di luar ini, Dr. Anggi, karena ada video yang cukup viral. Tapi kita harus meluruskan beritanya ya. Ada yang bertanya, dok, adakah sih hubungan antara kejadian hepatitis akut ini dengan pemberian imunisasi, terutama imunisasi COVID? Silakan Dr. Anggi. Dr. Anggi ini kebetulan dari infeksi yang juga banyak berkecimpung di bidang imunisasi. Mungkin nanti kalau masih ada Dr. Piprim juga boleh menjawab, dok. Silakan. Ya, dan juga Dr. Muzal juga ini. Dan Dr. Muzal juga. Langsung saja ya, bahwa tidak ada hubungan antara pemberian vaksin COVID dengan kejadian acute severe hepatitis of unknown origin ini. Sudah terbukti bahwa kalau di Amerika itu setelah dilakukan pemeriksaan semua anak, tidak ada yang terinfeksi oleh COVID-19. Dan di Inggris ini juga 75% yang sakit itu justru anak-anak yang kecil-kecil, balita. Dr. Anggi freeze ya? Dr. Anggi? Seperti Dr. Anggi jaringannya sedang kurang baik. Mungkin Dr. Muzal dulu, silahkan Dr. Muzal, nanti kita kembali. Mereka belum pernah tes. Dr. Anggi, Dr. Anggi coba diulang dok tadi. Ya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Ya, 75%. 75% dari pasien-pasien itu adalah balita dan tidak mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi, dari yang pendahuluan ini pun, baik laporan di Inggris, yang paling banyak itu ya ratusan,
dengan laporan di Amerika itu tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa nggak dari orang tuanya? Misalnya begitu, bisa aja kan? Alasan itu selalu ada, namanya juga hoax. Ini kan kita bicaranya walaupun kita belum mengerucut ke adenovirus 41, tetapi adenovirus yang diberikan misalnya AstraZeneca atau Johnson & Johnson adalah jenis yang berbeda. Adenovirusnya bukan yang 41F41 ini. Jadi oleh karena itu sudah disimpulkan ini bahwa tidak ada hubungannya dengan vaksin COVID. Mungkin ada tambahan Dr. Muzal. Terima kasih Dr. Anggi. Silakan Dr. Muzal. Silakan Dok. Saya rasa sudah jelas itu, Dr. Berni. Cukup. Tidak ada kaitan ya. Jadi sudah jelas ya Dr. Anggi, Dr. Muzal, tidak ada kaitannya dengan pemberian vaksin COVID karena memang sebagian besar 75% malah bukan dari populasi yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID ya. Yang pertama juga jenisnya juga berbeda dengan jenis yang didapatkan di vaksin COVID. Jadi ini mohon teman-teman juga bisa membantu untuk meluruskan ya, karena kita juga masih menghadapi COVID-19. Baik, ini sudah hampir habis waktunya. Sebelum menutup, nanti kita ada foto bersama ya, tapi sebelum menutup, saya mencoba menyimpulkan tadi dari hasil paparan Dr. Muzal ya, bahwa banyak penyakit yang mesti diantisipasi ya, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan kita pasca Lebaran ini. Jadi bukan hanya masalah hepatitis akut yang kebetulan sedang menjadi in ya kasusnya, tapi banyak sekali tadi seperti masalah di gastroenterologi, ada diare, sakit perut, muntah, konstipasi, intoleransi terhadap makanan, keracunan, walaupun termasuk salah satunya hepatitis akut. Kemudian dari Dr. Anggi juga mengingatkan kita bahwa demam ini sering menjadi gejala awal dari berbagai jenis penyakit infeksi ya. Dan sekali lagi pemeriksaan klinis oleh dokter itu menjadi dasar utama ya, sehingga teman-teman mungkin bisa mengingatkan agar orang tua tidak otomatis memeriksakan segala macam pemeriksaan penunjang ya, seperti darah dan lain sebagainya secara mandiri saja ya, tetapi berkonsultasilah ke tenaga kesehatan terdekat. Dan yang penting dari keseluruhannya bahwa kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan tetap menjaga dan menjalankan prokes yang 6M tadi ya, sehingga insya Allah kita bisa menjaga kita dan anak-anak kita dari berbagai macam penyakit yang bisa terinfeksi ke kita. Baik, itu saya rasa kesimpulannya. Kalau tidak salah dari panitia tadi juga mengundang sebelum berakhirnya acara, mengundang semuanya untuk bisa membuka kamera. Kami berikan waktu. Dr. Fitri, monggo bergabung kembali, Dok. Dr. Fitri-nya masih dicari-cari banyak ya, lagi dikejar-kejar banyak orang. Silahkan mungkin dari panitia, siapa yang akan mengambil foto? Mohon kepada semua untuk yang berkenan untuk membuka kamera. Ya, saya berikan ke panitia untuk memimpin. Selamat sore, Dokter dan Prof. Diperkenankan untuk membuka kamera sebelum melakukan sesi pertama. Oke, kita mulai sesi pertama. 1, 2, 3. Mohon izin dokter yang membuka hanya pada slide pertama saja. Oh, ini ada nih Mbak Riki, Mbak Gracia, Mbak Riki. Oke.
Ya. Belum. Oke, kita coba sekali lagi ya, Dok. Sekali lagi mungkin ya. Baik. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih kepada seluruh guru besar, senior, teman sejawat, dan tentunya rekan-rekan media yang kami hormati. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa membantu masyarakat kita untuk cerdas lagi ya, terutama dalam penanganan masalah kesehatan anak. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih kepada seluruh pembicara, Dr. Piprim, Dr. Muzal, dan Dr. Anggi. Terima kasih sama-sama Dr. Berni, Dr. Muzal, Dr. Anggi. Terima kasih, Dok. Sama-sama saya tutup. Semua ketua IDAI cabang, terima kasih banyak. Ya, semua ketua IDAI cabang. Rekan-rekan media, ya. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Berni, Dr. Muzal, izin